Hai kawan-kawan perempuan, jumpa lagi di podcast Kesandung Kawin bersama saya Wita Wibisono. Dan saya Chandra Widanarko yang akan mengantar cerita tentang perkawinan pasangan dan perempuan. Ini perkawinan itu emang kalau kita pernah bahas itu adalah perjalanan panjang yang belajarnya nggak ada habisnya. Nah, dan perkawinan itu adalah sesuatu yang penting dan sebisanya seumur hidup kan gitu. Sepanjang-panjangnya. Sepanjang-panjangnya yang lo bisa gitu. Sehingga pada saat memutuskan kawin ya itu memang mesti dipikir-pikirin banget, dipikir betul gitu. Ini ada sebuah cerita. Jadi ada yang DM. Jadi yang DM adalah seorang ibu yang punya anak laki-laki umur 27 apa 25 antara 25 27 lah. Dia kerja di luar kota dan di sana dia ketemu sama cewek masih kuliah. Terus mereka pacaran pada akhirnya, dan tuh cewek kos karena rumahnya dia juga di lain kota. Terus si cewek ini tahu-tahu bilang gini, please kita kawin yuk gitu. Nah cowoknya kan bingung, kenapa gitu. Karena aku sudah nggak tahan di rumah, aku udah nggak mau balik ke rumah. Jadi dia kalau kos tuh selalu sebisa-bisanya nggak pulang lah gitulah ke rumah. Loh kenapa? Aku udah nangis, dia bilang bahwa dia itu suka diheres sama kakak kandungnya. Jadi itu mengerikan sih emang. Nah kemudian tapi belum nggak terjadi apa-apa, jadi bener-bener diheres, dipegang lah di apa gitu dan dia nggak bisa ngelawan gitu kayak abangnya kan. Terus dia nggak bilang siapa-siapa sampai kemudian pada suatu hari dia tuh pas lagi pulang ke rumah nggak ada siapa-siapa di rumah kecuali si kakaknya. Terus mulai ngeheres lagi, dia ngeles diperkosa. Ngeri kan? Ini dan di saat itu dia kemudian lapor sama ibunya, orang tuanya masih ada. Dia lapor ke ibunya, lapor ke bapaknya, dan mereka jawabannya adalah udah nggak usah dibahas karena itu aib. Jadi dia udah nggak tahu lagi mesti ngapain. Karena itulah maka dia memohon banget sama pacarnya untuk mengawininya. Udah kita kawin aja. Apa semoga kamu mau menerimaku apa adanya, dia bilang gitu. Dan karena si suami itu sayang banget sama Nia, si pacarnya sayang banget, si pacarnya kan ngajak dia ketemu sama ibunya nih cowok. Ibunya nih cowok juga bingung dan si dua orang ini datang sudah dengan keputusan menikah, bukan nanya lagi gitu. Jadi pada saat DM itu masuk, posisinya sudah seminggu lagi menikah gitu. Seminggu lagi udah pertemuan keluarga. Udah pertemuan keluarga. Nah, dan ini sebenarnya kasus seperti ini itu ini yang berat ya, tapi ada juga yang lebih light, tapi intinya adalah menikah untuk lari. Lari dari masalah yang ada di rumahnya. Ya, dianggap menyelesaikan persoalan karena juga pernah ada peristiwa, kita pernah juga bahas yang dia memutus untuk kawin karena dia nggak suka ada di rumah gitu. Jadi dia lari dengan gue mendingan kawin aja gitu, gue kawin aja. Padahal kemudian di kemudian hari dia bilang gini, gue keluar dari kandang buaya masuk kandang macan gitu. Istilahnya. Nah, kawin itu memang akhirnya karena kita bukan psikolog ya, jadi cuma bisa bilang bahwa kuliah ini kan masih kuliah kan, dia mau berhenti kuliah pula, kuliahnya jangan berhenti, cuti aja dulu, lalu dia secara mental harus disembuhkan dulu gitu, harus ke psikolog yang siapa rujukan psikolog, sarannya sih ke Komnas HAM karena Komnas HAM perempuan mereka biasa berhadapan atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang seperti ini gitu. Jadi mereka akan punya rujukan psikolog yang tepat untuk kasus-kasus ini. Karena begitu penyelesaian adalah menikah, maka ketika kawin kan ingat gak sih lo? Itu kan banyak penyesuaian yang lo normal-normal aja itu bisa bilang dungdeng gitu. Adaptasinya aja perlu waktu. Bahkan untuk yang pacarannya udah lama aja, mereka harus beradaptasi pada saat baru menikah itu kok perlu waktu tahunan kan? Iya. Karena kan pacaran kan gak serumah. Iya. Gak usah pacaran, yang mereka sudah tinggal bareng. Betul, iya. Kok betul? Kalau kan gue membenarkan. Kok betul? Betul.
Itu aja nggak jamin karena Benar, ekspektasinya beda kan. benar. Karena Nah, emang kalau pernikahan itu yang udah ada di mindset kita tuh komitmen ya, yang udah terikat. Karena udah ada secara negara juga sah kan, surat-surat dan mm, lain-lain. Jadi pasti itu beda deh. iya, itu Bener rasanya nggak akan sih? beda, Rasanya akan beda, beda beda. gitu. Dan itu akan jadi bikin persoalan baru. Betul. Dan itu sampai kita kan bilang sama si ibu itu, bilang sama anak laki-lakinya siap-siap akan menghadapi persoalan yang dia nggak duga. Iya. Karena namanya anak trauma, ya kan si calon istrinya itu kan pasti dalam Oh, kondisi trauma. betul. Dia pasti akan Mesti disembuhin pasti dulu. diselesain dulu. Karena Bener kalau banget. kalau gue sampai sekarang masih gini, banyak banget pernikahan yang akhirnya gagal walaupun rumah tangganya udah 20 tahun, Hmm, 20 tahun lebih gitu hmm, atau 30 hmm, tahun gitu ya. Akhirnya gagal karena menurut gue hmm. emang nggak selesai sama dirinya sendiri. Ya, ya, Bener nggak? ya, Nggak ya, kelar-kelar gitu ya, sama dirinya ya. gitu. Jadi emang kita mesti selesain diri kita Hmm, sendiri. Dan sebenarnya kalau ketika kita menikah sama orang yang kita cintai, belum selesai nih. hmm. Kalau emang sama-sama terbuka dan sama-sama mau belajar, jadi pegangan tangan, gandengan tangan untuk Barengan. berbarengan menyelesaikan masalah di dirinya Hmm, hmm. masing-masing, tapi pegangan itu lebih. Mungkin persoalannya tuh kadang-kadang gini, kebanyakan orang, bukan gue sotoy dengan bilang kebanyakan orang, tapi paling nggak dari yang gue temui lah ya, lay person gitu, itu mereka tidak tahu bahwa ada persoalan dengan dirinya, nggak Iya. tahu bahwa bahwa Oh iya, ya iya. kan, jadi Bahkan kita pun kan ya, nih iya kita, ya. kita berdua kan, gue gitu. Baru sadar, oh gue tuh ternyata begini. Itu setelah usianya udah di atas 40 tahun, gue baru Hmm, sadar. hmm, Sehingga tuh mulai ngeberesin, untungnya punya sahabat-sahabat atau teman-teman yang psikolog gitu yang oh, nggak konseling pun ngasih tahu ilmunya lah gitu untuk nih sebaiknya gimana ngadepin si ini karena karakter lo yang begini sebaiknya lo ngadepin si ini gimana itu aja hmm. kita sampai sekarang kan Iya, belajarnya terus gitu nggak kelar. apalagi dua orang yang beda Hmm. pola asuh atau pola didik gitu. Ya jadi buat yang mau kawin lagi, kawin dia, Ah, iya kawin dong. lagi oh iya, Ya iya. kan menikah mau ada yang mau kawin pertama, ada yang kawin yang kedua, kan bisa aja. Gue ada GR kirain lo mau kawin lagi. Ah, enggak bakal. Ya udah cukup. Jadi buat yang mau menikah lagi atau apa gitu, yang itu yang kadang perlu dipikirkan adalah gue udah cukup kita udah cukup siap apa enggak gitu secara secara mental, nggak cuman cinta Ya, doang gitu, karena pada saat cinta aja nggak cukup Cin. nggak cukup ntar-ntarnya kalau gue pernah lihat di reels tuh, itu kalau misalnya yang penting tuh kalau ngobrol nyambung, karena kalau udah tua cuman bisa ngobrol makan aja susah. Susah. Giginya Bener. udah gak ada, apalagi ciuman udah males katanya gitu. Ya Gitu. kadang-kadang kan ya cinta-cintaan paling 5 tahun di awal. Iya, Bener gak sih? iya, 5 sampai 7 tahun lah iya. kalau pernikahan. Setelah Ya. itu nyaman, setelah Nah, itu kan setelah itu udah lebih ke teman kayak teman oh kan. udah bener. Ya gitu ya kawan-kawan perempuan, terutama yang belum nikah atau belum menikah lagi gitu untuk yang kedua atau ketiga dan seterusnya. Yakin yakini dulu bahwa ketika memutuskan untuk menikah emang beneran siap secara mental. Ya, Ya, dan kadang-kadang mesti jujur sama diri sendiri, dan iya, itu yang iya. susah. Itu yang susah. Tapi ya mudah-mudahan si keluarga itu ya, Iya, si ibu mudah-mudahan siap mental iya, untuk jadi calon ibu mertuanya iya. si anak karena anak ini juga emang secara apa mereka dia sakit lah. Iya, Dia sakit trauma kan dia luka kan. banget itu. Aduh, nggak kebayang. Apalagi kan kita punya anak perempuan ya. Iya, Aduh, dan nggak mudah-mudahan kebayang. si suaminya juga itu beneran mau tutup gitu ya, jadi Hmm. melangkah. Tapi ditutup dalam artian memang harus diselesaikan dulu. Selesaiin. Jangan Nah, jangan jangan ditutup, jangan dianggap nggak ada. jangan cuma ditambal gitu. Iya, Gitu. Jadi memang beneran harus diselesaikan. Gitu ya kawan-kawan perempuan, semoga yang sedang bermasalah selesai masalahnya dengan baik-baik amin. saja. Amin. Kita sudah mau bulan puasa. Masuk ke Seru. bulan puasa. Semoga saling memaafkan kita semua
dan puasanya lancar-lancar aja, yang puasa, yang nggak puasa ya happy lah, yang penting, yang Mari penting kita akan takjil war lagi. Yeay. mari bahagia. Kawin pasangan semua akan lucu pada waktunya. Bye bye. Bye.